Hadis-hadis yang ada di Bukhari ada 40-an lebih sudah hilang. Yang dicetak tentu bukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Lalu hadis-hadis di Sahih Muslim juga banyak hilang. Kalimat-kalimat di kitab I'anatul Talibin yang dicetak oleh golongan lain, beberapa kalimatnya juga berubah. Beberapa kalimat di tafsir Ibnu Katsir, beberapa kalimatnya juga berubah. Dan yang lain-lain. Konspirasi itu ada, nyata, dan tentu di samping haram, itu menyesatkan umat. Yang aslinya ada dalil, sampai beberapa umat ngotot enggak ada dalil. Yang aslinya enggak ada dalil, sampai beberapa umat ngotot ada dalil. Yang aslinya sunnah, sampai beberapa golongan ngotot itu bid'ah. Yang aslinya bid'ah, ada beberapa golongan ngotot itu sunnah. Itulah dampak akibat dari konspirasi, merubah-rubah lafadz, mengurang-urangi hadis, menambah-nambah hadis, atau tahrif, atau melakukan penyelewengan, penyimpangan. Hadirin hadirat para peserta rahimakumullah, Quran mengamanatkan kita supaya amanah dalam ilmu, jangan ditambah-tambahi, jangan dirubah-rubah, jangan dikurang-kurangi, jangan disembunyikan. Sampaikan secara terbuka, secara benar, secara bertanggung jawab. Dan Allah mengancam, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyannahu linnas, dan seterusnya. Ulaika yal'anuhumullah. Bahwa mereka-mereka yang tidak jujur dalam menginformasikan wahyu Allah, ada yang ditutup-tutupi, ada yang ditambah-tambahi, ada yang dikurang-kurangi, sehingga umat tidak menerima wahyu, tidak menerima ajaran secara benar. Akhirnya umat pun tersesat. Mereka-mereka yang melakukan seperti itu bakal dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam dunia Islam saya menduga, mungkin juga panjenengan sudah tahu, ada konspirasi untuk merubah-rubah Islam. Ada konspirasi untuk mengurang-urangi Islam, menambah-nambah Islam. Memang Qur'annya, lafziyahnya tetap utuh, tapi pemaknaannya sudah banyak diselewengkan. Penafsirannya sudah banyak diselewengkan. Dan akhirnya umat pun jadi seperti ini, enggak karu-karuan, kacau seperti ini. Hadis-hadis yang ada di Bukhari ada 40-an lebih sudah hilang. Yang dicetak tentu bukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Lalu hadis-hadis di Sahih Muslim juga banyak hilang. Kalimat-kalimat di kitab I'anatul Talibin yang dicetak oleh golongan lain, beberapa kalimatnya juga berubah. Beberapa kalimat di tafsir Ibnu Katsir, beberapa kalimatnya juga berubah. Dan yang lain-lain. Konspirasi itu ada, nyata, dan tentu di samping haram, itu menyesatkan umat. Yang aslinya ada dalil, sampai beberapa umat ngotot enggak ada dalil. Yang aslinya enggak ada dalil, sampai beberapa umat ngotot ada dalil. Yang aslinya sunnah, sampai beberapa golongan ngotot itu bid'ah. Yang aslinya bid'ah, ada beberapa golongan ngotot itu sunnah. Itulah dampak akibat dari konspirasi, merubah-rubah lafadz, mengurang-urangi hadis, menambah-nambah hadis, atau tahrif, atau melakukan penyelewengan, penyimpangan. Bapak Ibu rahimakumullah,
dalam kitab An-Nusus Al-Islamiyah fi raddi ala madhabil Wahabiyah yang ditulis oleh Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang Gresik, yang ditakrid oleh Kiai Maimun Zubair, juga ditakrid oleh Kiai Ali Masyhuri Jombang, juga Syekh Ulwan Al-Hasani Australia, Mufti Diyar Australia. Halaman 12 menginformasikan bahwa pendiri Wahabi yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu dididik oleh Jeffrey Hamper, sang jasus intelijen dari kerajaan Inggris beragama Yahudi. Tujuannya dari otak si Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah dicuci otak itu, supaya bisa merusak Islam dari dalam. Itu halaman 12 informasinya seperti itu. Dia mendirikan faham dalam Islam, gerakan dalam Islam, tapi otaknya diinstal oleh musuh Islam. Yang musuh Islam mau Yahudi mau Nasrani menurut nas Al-Quran tidak akan pernah tulus pada Islam. Tidak akan pernah rela kalau Islam itu besar. Mesti kelihatan baik niatnya mesti merusak. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lalu dilanjut pada halaman 14. Di situ ditulis seperti ini. Qala Syekh Ahmad Zaini Dahlan, si Ahmad Zaini Dahlan, gurunya ulama-ulama Indonesia, gurunya Syekhana Khalil Bangkalan, juga gurunya Ki Hashim As'ari, juga gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan, walamma wasalut ta'if qatalun nasa qatlan amman wastau'abul kabir was-saghir wal ma'mur wal amir wasyarif wal wadi wasaru yadbahuna ala sadril at-tiflar radi, dan seterusnya. Bahwa pada halaman 14 Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang bertutur, dulu ketika pasukan Wahabi mencapai wilayah Taif, mereka melakukan genesuda, pembunuhan massal, yang tua yang muda dibunuh, yang pejabat yang rakyat dibunuh, yang bangsawan yang jelata dibunuh. Bahkan sebagai shock terapi memaksa agar seorang ibu mau melepas ahlu sunnahnya lalu ikut Wahabi, dia diancam bayi yang sedang dia susui itu mau disembelih. Karena ibunya enggak mau, tetap saja bayi itu disembelih di depan ibunya. Lalu mereka sweeping ke rumah-rumah, mereka keluarkan orang yang sembunyi di rumah-rumah, mereka bunuh semua. Lalu mereka ke masjid-masjid, orang yang lagi rukuk sujud juga dibunuh. Lalu mereka sweeping ke warung-warung, ke mana-mana, ada orang yang lagi tadarus dibunuh. Itu mereka melakukan pembunuhan massal. Setelah orang-orangnya dibunuh, makam-makam ulama, makam sahabat, makam syuhada juga digusur. Zaman sulit nyari makamnya Imam Malik. Mana makamnya Imam Malik? Mana makamnya Imam Ahmad bin Hanbal? Kan gusur. Mana makamnya Sayyidina Utsman? Mana makamnya Siti Fatimah? Mana makamnya Siti Saudah? Mana makamnya Siti Aisyah? Jadi yang hidup itu dibunuh, makamnya digusur. Lalu kitab-kitab apa? Nah, ada kalimat begini. Harta benda mereka rampas, mereka jarah, illal kutub. Kecuali kitab-kitab. Fa innahum nasaruha fi tilkal biqa wa fi tilkal aziqqah ta'siwu biyar riyah wa fiha ulufun mu'allafah minal masahif wa nusakhil Bukhari wa Muslim wa kutubil fiqh wa tafsir, dan yang lain-lain. Kalau hartanya mereka rampas, lalu mereka jarah, dibagi. Kemudian kitab-kitab itu mereka rampas dari rumah para ulama, lalu ditumpuk di lapangan,
Ada yang diorat-arit di jalan-jalan, di gang-gang, terinjak-injak kaki ketera angin, dimusnahkan. Padahal ada ulufun mu'allafah min nusakhil Bukhari. Ada beribu-ribu naskah Bukhari. Ada beribu-ribu naskah Muslim, kitab tafsir, kitab fikih, dan seterusnya. Nah, setelah itu mereka musnahkan, lalu mereka cari masternya kitab itu untuk dicetak kembali, tapi ada beberapa hadis yang dihilangkan. Kebetulan saya punya Sahih Bukhari versi mereka. Saya punya Riyadhus Shalihin dari mereka. Dan kalau kita cocokkan, misalnya yang Bukhari nomor 2561 ada, tapi nomor berikutnya langsung 2566. Yang hilang 62, 63, 64, 65. Apa yang hilang itu? Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Kalau kami anak bersedekah selamatan, ganjarannya kami hadiahkan buat ibu. Bolehkah? Nabi jawab, na'am. Apa ibu dapat pahala juga kalau kami melakukan itu? Nabi jawab, na'am. Apa ada manfaatnya buat ibu selamatan itu? Nabi jawab, na'am. Hadis itu enggak ada di situ. Nomornya lompat. Kalau saya meneliti dalam bab kunut, itu juga ada nomor lompat. Rupa-rupanya kepingin menghilangkan kunut, tapi keliru menghilangkannya. Yang kunutnya enggak jadi dihilangkan, hadis atasnya yang hilang. Jadi hadis nomor 1000 hilang, hadis nomor 1001 malah enggak hilang. Hadis nomor 1001 Sahih Bukhari itu kunut. Su'ila Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Anas bin Malik ditanya, apakah Rasulullah kunut dalam salat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya, Nabi kunut setelah bangun dari ruku. Rupa-rupanya itu yang mau dihilangkan, tapi ternyata keliru menghapusnya. Lalu nomor 1009 itu seharusnya yang hilang. Ternyata yang dihilangkan malah 1007, 1008. Nah yang 1009, 1010 tidak jadi hilang. Padahal itu hadis tawassul. Yang 1009, wa abyadu yustasqal ghamam biwajhihi. Ya Allah, dengan berkah wajah Nabi yang abyad, yang putih bercahaya, mohon Allah turunkan hujan biwajhihi. Lantaran wasilah wajahnya Kanjeng Nabi. Itu tawassul itu, doa tawassul di Bukhari 1009. Alhamdulillah keliru menghapusnya. Gusti Allah kok dilawan. Yang 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa natawassalu bi'amil Abbas fasqina fasqaun. Ya Allah, dengan wasilah Kanjeng Nabi nyaon ojen, akhirah ojen pun. Ya Allah, dengan wasilah Kanjeng Nabi kami mohon hujan. Allah pun turunkan hujan. Wa natawassalu bi'amil Abbas, dan kami bertawassul lagi ya Allah wasilah dengan pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas, mohon hujan. Allah pun juga menurunkan hujan. Itu Bukhari 1010. Alhamdulillah enggak jadi hilang. Yang lucu Bukhari juz 4 halaman 490 itu malah tidak hilang. Malah tidak hilang, seharusnya hilang. Apa itu? Ada seorang Badui rindu Rasulullah SAW, lalu mendatangi makamnya Rasulullah SAW. Di depan makam itu si Badui itu mengucap, ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, sudah wafat Rasul itu. Wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu. Minta kepada Allah, sungguh kasihan umatmu lagi kekeringan. Nah, fasami'a bidzalika Umar falam yungkir alaihi wala ahadun minas sahabah. Ucapan orang Badui yang minta Nabi berdoa kepada Allah, minta hujan, padahal Nabi sudah wafat, itu didengar Umar enggak menentang
dan sahabat lain satupun nggak ada yang menentang. Berarti seperti itu nama ijma. Minta tolong kepada wali, minta tolong kepada Nabi, supaya wali Nabi itu mintakan pertolongan kepada Allah. Namanya istighosah. Dan itu boleh, enggak ada satupun sahabat yang menentang hadisnya Bukhari. Nah sekali lagi, banyak sekali contoh-contoh hadis hilang, hasil konspirasi. Ada Jeffrey Hamper, Yahudi, yang enggak akan pernah rela kebesaran Islam, gurunya si pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Hadirnya gerakan untuk digitalisasi. Itu penting sekali. Satu, kenapa? Kalau di Timur Tengah, di Arab khususnya, kitab-kitab sudah banyak yang seperti itu, alhamdulillah, 100% di pondok-pondok NU, itu Bukharinya yang asli yang diajarkan. Muslimnya yang asli yang diajarkan. Kitab-kitab lain juga asli yang diajarkan. Hanya selama ini kitab-kitab asli yang diajarkan di pondok-pondok yang akhirnya kita semua bisa berislam secara asli, itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Bisa-bisa andai Yai Ghazali Said nggak mondok juga nggak bisa mengakses itu. Kami juga nggak yakin moderator itu mengakses itu apa enggak itu. Itu butuh mondok puluhan tahun itu. Enggak rapi-rapi ya men. Nangis. Nah padahal yang butuh benar itu enggak wong pondokan tok. Yang berakidah harus benar, berfikih harus benar, bermuamalah harus benar, enggak hanya kalangan pondok tok. Orang awam berhak mendapat kebenaran dan kita wajib meluruskan mereka kalau mereka salah. Satu langkah digitalisasi kalau selesai nanti diunggah besar-besaran di semua media sosial lah. Plus kalau bisa nyun sewu PBNU yang memang dekat dengan menteri, kalau ini nanti jadi, mohon-mohon bisa bekerja sama dengan TV nasional untuk dibuat tema-tema khusus, lalu dengan masyayikh, dengan kader-kader yang sudah mengerti aslinya Islam itu, TV bersama kita menyampaikan itu kepada umat. Sehingga bisa mentabayun, mengklarifikasi umat. Tiba-tiba kabiro ono dalile, Sahih Muslim 630. Ternyata basmalah jar ono dalile Bukhari. Ternyata kunut Bukhari 1010. Ternyata begini, enggak begini-begini. Itu Sahih Muslim juz 1 408. Ternyata wiritan keras Bukhari Fathul Bari juz 2 324. Dan terusnya. Ternyata bersalaman sungkem ba'da sholat Bukhari 5.737. 5377. 4377. 4377. Ternyata selamatan di rumah duka itu Bukhari 5417. Ternyata selamatan sampai 7 hari. Itu kitab Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490 dan segala macamnya. Ini digitalisasi selesai, sebar di medsos, diunggah besar-besaran, lalu mengantisipasi masyarakat awam yang enggak biasa medsosan, maunya hanya nonton TV. Nah PBNU kerjasama dengan TV agar kita diberi kesempatan mensiarkan itu. Kalau itu bisa dilakukan, ganjaramu gede mas. Mereka-mereka yang selama ini sholatnya salah jadi benar. Bahwa sholat itu harus khusyuk anteng. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Umar mau sujudnya, itu terus ketempelan kerikil. Nah kalau mau sujud lagi kan sakit, ada kerikilnya. Selesai sholat Ibnu Umar nanya Nabi, Rasul,
Kalau kami mau sujud lalu ngusap batuk, jidat lantaran ada kerikil, bolehkah? Apa jawab Nabi? In kunta la mahalata fa'ilan fawahidah. Kalaupun itu Anda harus terpaksa melakukannya, boleh tapi hanya sekali. Jadi mau sujud lagi boleh ngusap batuk, sekali tok. Lah ngusap sekali itu sudah gerak 2 kali loh. Makanya enggak boleh ngusap 2 kali. Itu gerak berapa kali? Enggak boleh sholat umek berkali-kali menurut hadis Bukhari. Menurut Quran, alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Khusyuk anteng. Tapi nyun sewu yang kena pengaruh nyun sewu istilah saya konspirasi rupa-rupa Islam tadi. Ya mereka zahirnya Islam, tapi terpengaruh kelompok itu. Mereka sholatnya itu begini. Nah, saya kira begitu. Jadi saya ditunggu di bawah, penting sekali jitilan. Lalu ke depan nyun sewu, saya mungkin butuh 1-2 menit. Kalau yang begini ini sudah, maka kami kepingin juga untuk backup. Di samping itu karena khawatir dihack juga, harus di backup 1-2 kali, 2-3 backup. Lalu yang di print juga harus ada. Nanti berbentuk kitab-kitab asli hasil print-printan ini terus disimpan di mana. Syukur-syukur PBNU punya perpus nasional miliknya NU untuk menyimpan itu. Dan kalau itu sudah, mohon nanti PBNU kerjasama dengan kami-kami di daerah, itu menyelamatkan kitab-kitabnya kiai yang lawas-lawas itu. Di Sidogiri, di mana-mana, di almari yang lawas-lawas itu, masih tersimpan Jalalain tahun berapa, tersimpan Fathul Mu'in tahun berapa, yang sudah dipangan renget kadang suwek dan terusnya. Nah, nyun sewu, lembar-lembar yang masih utuh milik kiai lain itu difotokopi besar-besaran, lalu ada proyek Fathul Mu'innya di pondok kami misalnya yang suwek-suwek, itu sekalian diketok, lalu disambung dengan lembaran yang sudah dicetak ulang atau difotokopi, utuh, kemudian disampul yang baik. Nah dengan begitu kitab-kitab yang sudah enggak terbaca nanti bisa dibaca. Penyelamatan secara digital ada, backup ada, print ada. Nah kiai-kiai yang punya kitab umur 100 tahun, 200 tahun itu juga diselamatkan. Kalau itu sudah, saya tadi matur, masih perlu juga yang namanya tabsid. Bagaimana kitab yang abot-abot gede-gede, itu ditalkhis, dirangkum, enggak mengurangi makna, bahasanya disederhanakan. Sehingga nanti anak-anak kita yang enggak kelar mondok lama karena dituntut zaman, harus belajar teknologi, harus belajar macam-macam, cukup ngaji kitab mungkin 50 halaman, itu sama dengan khatam Fathul Mu'in. Nah begitu. Kalau itu bisa dilakukan, bos, luar biasa. Yang terakhir keinginan kami kalau itu sudah, bagaimana kita membuat kitab oleh NU, surutul wudu, syaratnya wudu Islam, dalilnya ini. Basuh tangan, dalilnya ini. Sunatnya wudu 3 kali, dalilnya Sahih Muslim nomor 203, ini. Nah terus begitu. Ini kita itu sering melakukan sunnah, tapi di jalan dituduh apa? Diteror ya. Bid'ah. Kirim doa bareng-bareng dalilnya ini dan seterusnya. Kita butuh seperti itu. Seret wudu apa tentang sholat, wudu dan sholat seret plus dalilnya. Lalu nanti munakahat plus dalilnya. Lalu jinayat macam-macam plus dalilnya. Tradisi keislaman, maulid, tibaan macam-macam plus dalilnya. Dan kalau itu sudah penutup yang terakhir, visualisasi. Bagaimana tim ini ada yang mendalami, bikin video wudhu ala NU lengkap sak dungane.
apa itu namanya. Nah, nggih. Tapi ojo bikin manten anyar sak dungane. Repot itu. Terus anak-anak kecil perlu mau makan. Ini bikin video ada ibu, ada apa anak kecil makan. Terus anak itu pura-pura belum berdoa makan. Ya kan? Lalu ibunya stop nak, doa dulu nak. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ngikuti. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak ngikuti. Mau makan kiri, kanan nak. Nah, bikin video-video kayak begitu sehingga umat itu tahu ini loh sunnah benar ala nahdlatul ulama. Bahkan masuk sekolah SD atau MI ada video singkat guru-guru di situ anak-anak datang assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang agak gede-gede karena sudah balik SMP atau SMA, bapak-bapak nerima siswa laki-laki, ibu-ibu nerima siswa perempuan pakai sungkem. Kenapa sungkem? Wahabi mengharamkan sungkem. Padahal Bukhari 4377 sahabat sungkem kepada para sahabat. Saya kira dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya secara resmi membuka pelatihan digitalisasi kitab-kitab turas. Semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.